Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas metode penelitian korelasional, yang mana dalam hal ini kami akan memaparkan terkait pembahasan dalam metode korelasional itu sendiri. Pertama, kita akan masuk ke dalam definisinya terlebih dahulu. Frankel dan Whelan menyebutkan bahwasannya penelitian korelasi termasuk ke dalam penelitian deskripsi, karena penelitian tersebut merupakan sebuah usaha untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Nah, dalam hal ini peneliti tidak boleh memanipulasi keadaan variabel yang ada dan harus mencari keberadaan hubungan dan tingkat variabel yang direfleksikan dalam koefiensi korelasi. Dengan kalimat lain dapat dijelaskan bahwasannya korelasi dapat diartikan sebagai sebuah tujuan. Seperti itu. Nah, itu terkait definisi. Kita lanjut ke bagian tujuan dari penelitian korelasional itu sendiri. Nah, tujuan penelitian korelasional itu sendiri merupakan sebuah bentuk untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor yang tentunya berkaitan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Gay dalam MJIR 2017 yang menyatakan bahwasannya tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antara variabel dan untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat sebuah prediksi yang mana dalam penelitian ini bisa diprediksi gitu kejadian-kejadian yang memang seperti apa yang terjadi seperti itu. Lanjut kita ke macam-macam penelitian korelasional. Nah, dalam hal ini berikut merupakan beberapa macam atau jenis penelitian korelasional. Yang pertama, ada penelitian hubungan. Nah, penelitian hubungan ini bisa disebut sebagai korelasi sederhana. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan derajat hubungan antara sepasang variabel seperti itu. Lanjut ke jenis yang selanjutnya, yakni penelitian prediktif. Nah, yang mana penelitian prediktif ini memfokuskan pada sebuah pengukuran terhadap suatu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel yang lain. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasannya variabel atau metode penelitian korelasional ini bisa menerawang atau ya istilahnya menduga-duga kejadian yang akan datang. Seperti itu. Mungkin untuk jenis selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Macam-macam penelitian korelasional yang selanjutnya adalah korelasi multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih disebut dengan teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan. 2 di antaranya yang akan dibahas di sini, yaitu regresi ganda dan korelasi kanonik. Regresi ganda memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor atau variabel prediktor, namun seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Sedangkan korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian korelasional. Seperti juga tipe penelitian yang lain, penelitian korelasional mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih dan rumuskan masalah. Yang kedua, lakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teori dan untuk mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada. Yang ketiga, berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, identifikasi ubahan yang relevan untuk diteliti. Yang keempat, tentukan sampel, susun, dan pilih instrumen yang cocok, serta tentukan pula teknik analisis data. Yang kelima, kumpulkan data. Yang keenam, analisis data dan interpretasi. Dan yang keenam, susun laporan penelitian. Selanjutnya ada kriteria korelasional. Yang pertama, tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa sekaligus, saling hubungannya dan dalam latar realistik. Dan yang ketiga, apa yang diperoleh adalah kadar diri hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara ubahan yang diteliti, kecuali apabila menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruh.